sejarah pertimahan udah hampir ratusan tahun timah di Bangka Belitung itu dieksplorasi ya. Sampai sekarang bahkan industri timah itu dengan berdirinya PT Timah hampir 50 tahun industri timah. Sampai sekarang masih ada, Pak. Masih ada ya? Iya, dan masih banyak gitu. Ya, kita masih jadi eksportir andalan nomor 1 jadi di dunia. Jadi sebenarnya kalau boleh saya tahu ya, kebetulan Abang ini kan dari inner circle yang kebetulan mendapatkan amanah dari rakyat untuk menjadi pemerintah lah. Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, Pak Hasyim Joyohadikusumo gitu ya. Ini buat usaha Abang sendiri dan Abang sendiri ini enak nggak sih, Bang? Justru enak atau nggak enak justru? Gimana, Bang? Kalau boleh saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Pengadilan Tinggi Jakarta beberapa waktu yang lalu mengeluarkan sebuah vonis yang mengejutkan terkait dengan para terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk untuk masa 2015 sampai 2022. Pengadilan Tinggi Jakarta bahkan melipat gandakan hukuman yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor di Jakarta. Sebut saja terdakwa Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, yang sebelumnya dihukum 6,5 tahun, berubah menjadi 20 tahun. Dan sebagai uang pengganti juga demikian. Demikian pula dengan Mukhtarisa Pahlevi Tabrani, mantan Direktur Utama dari PT Timah Tbk yang mendapatkan vonis baru yaitu 20 tahun dan sebelumnya hanya 8 tahun penjara. Dan untuk memahami apa sih sebenarnya krusial poin dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Bangka Belitung, telah hadir bersama dengan saya Ketua Umum Asosiasi Timah Indonesia atau AIT, Bang Harwendro Adityo Dewanto. Beliau ini adalah menantu dari Pak Hasyim Joyohadikusumo alias suami dari Ibu Saraswati, Rahayu Saraswati, anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra. Dan saya ingin sapa beliau. Bang Harwendro, apa kabar Bang? Kabar baik Pak. Bang, tentu Abang mengikutilah proses hukum dari kasus yang ada di Bangka Belitung ini, di IUP PT Timah Tbk. Bang, boleh nggak kita dapat penjelasan dampak dari masalah hukum terkait dengan timah ini apa Bang? Ya, oke. Dampak secara umum ya, secara global itu pasti terasa sekali ya, dari ekspor kita yang biasa sekitar 61.000 minimal 61.000 ton. Ya, 61.000 ton sampai dengan kita pernah 80.000 ton. Nah, itu sekarang di tahun 2024 kemarin menurun drastis. Jadi sekitar 50.000 sampai dengan 51.000 ton. Nah, ini artinya bahwa Indonesia sebagai eksportir terbesar di dunia sebenarnya selama ini Indonesia eksportir terbesar ya Pak? Iya betul. Nah ini mengalami penurunan sehingga ada baiknya juga karena harga timah jadi ikut membaik. Oh gitu ya. Jadi ketika supply-nya turun, harganya naik gitu. Harganya naik. Termasuk begitu. Sekarang ini Pak? Termasuk sekarang gitu. Makanya dari tahun 2024 harga timah itu relatif stabil di angka hampir 30.000. 30.000 US dollar. Paling rendah 28.000 US dollar per ton. Per ton ya. Nah, itu sekarang sampai sekarang harganya di segitu ya, Bang? Iya. Ya. Sekarang segitu. Bang, kalau kita bisa melihat sekarang ini banyak orang yang sudah dihukum gitu. Sebenarnya kalau boleh saya tahu, Bang, menurut pengetahuan Abang, crucial point dari tata niaga timah di Bangka Belitung itu apa sih, Bang? Titik lemahnya. Iya. Ini juga pertanyaan yang sering ditanya orang. Teman-teman juga khawatir juga, teman-teman eksportir ya. Terutama itu mereka takut juga, takutnya apa yang dia lakukan takutnya salah gitu.
takutnya apa yang dia lakukan melanggar hukum. Nah ini kan yang perlu kita kita bahas bersama dengan regulator, dengan pemerintah sendiri. Gimana sih tata kelola tata niaga yang baik untuk industri pertimahan supaya kita tetap aman bekerja, tidak disalah-salahkan nanti di kemudian hari, betul, gitu ya. Kalau lihat dari kejadian-kejadian kemarin ya mungkin ada faktor kerusakan lingkungannya ada. Nah, tapi harus diperjelas juga kerusakan lingkungan itu kalau dari tahun segitu ya nggak mungkin menimbulkan damage yang sebegitu besar sampai 300 triliun ya kan. Nah, jadi kita harus lihat dulu, kaji betul-betul apakah betul-betul itu memang dirusak oleh 5 orang ini ataupun tidak gitu. Nah, kemudian dari sisi lain kita juga sebagai eksportir ini ya, ini juga berhati-hati karena sebetulnya kami ini industri yang saling merangkul satu sama lain gitu. Jadi ketika teman-teman butuh bantuan atau mungkin BUMN seperti PT Timah butuh bantuan dengan swasta, kita jadi takut gitu. Kita mau membantu BUMN tapi malah kita takut gitu kan. Takut disalahkan nanti kemudian hari. Nah, ini juga jadi problema teman-teman juga gitu. Bagaimana untuk membantu pemerintah dalam hari ini PT Timah gitu untuk meningkatkan produksinya, untuk membantu ekspornya, cuman ya kita masih takut-takut gitu. Iya. Dilemanya di situ. Iya, Bang. Sekarang ini yang sering jadi diskursus adalah bagaimana nasib kita mau akui atau tidak ada pertambangan rakyat di Bangka. Betul ya, Bang ya? Mau legal mau ilegal pokoknya ada lah. Menurut Abang gimana sih ini memandang pertambangan timah rakyat ini, Bang? Saya waktu itu sudah berdiskusi juga dengan Komisi 7, sekarang Komisi 12 ya, bagian SDM. Menurut mereka, tambang rakyat itu selama itu untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari, itu masih dibolehkan gitu ya. Nah, cuman ini harus dikaji ulang lagi nanti. Semua tergantung sama regulatornya. Nah, bagaimana caranya untuk melibatkan masyarakat di sektor pertambangan ini? Nah, mungkin salah satunya bisa yang kita bahas bersama waktu itu mengenai wilayah penambangan rakyat. Jadi masyarakat dikasih wilayah untuk menambang di situ dan dikasih izin. Nah, dengan begitu mereka bisa tadi makan sehari-hari untuk kebutuhan mereka sehari-hari, bisa bekerja di situ gitu. Kalau ini izinnya, ini harusnya dari siapa, Bang? Untuk pertambangan rakyat yang hanya untuk keperluan makan sehari-hari itu bagusnya izinnya dikeluarkan siapa ini? Ya, kalau perizinan tentunya kita dari Kementerian SDM ya. Kementerian tetap ya, jadi perizinan tetap berada di Kementerian SDM. Nah, cuman ngaturnya ini bagaimana kalau menurut bagusnya? Karena kan tentu ketika ini harus mengubah dulu aturan main kan, betul ya, Bang ya? Dengan perusahaan sama pertambangan rakyat kan harus beda ini. Ini bagusnya diapain? Payung hukumnya menurut apa gimana nih? Ya, nanti dengan adanya WPR ini tentunya ini usulan dari pemerintah daerah ya, kabupaten maupun provinsi. Mereka mengusulkan ke Kementerian SDM bahwa ini wilayah ini nantinya akan dijadikan wilayah penambangan rakyat. Nah, dengan begitu dia akan keluarkan izinnya. Gitu. Nah, selama mereka masih bekerja di situ ya mereka masih diperbolehkan. Kalau mereka udah keluar dari zona itu yang disebut penambang ilegal itu. Itu ya, Bang ya. Itu betul. Nah, Bang, kalau boleh saya tahu, sepengetahuan Abang selama ini, apakah di dalam industri pertimahan ini di kawasan Bangka Belitung itu masih menjanjikan sesuatu nggak untuk kepentingan nasional kita, termasuk ekspor itu masih nggak, Bang? Ya, kalau dilihat dari sejarah pertimahan udah hampir ratusan tahun timah di Bangka Belitung itu dieksplorasi ya. Sampai sekarang bahkan industri timah itu dengan berdirinya PT Timah hampir 50 tahun industri timah. Sampai sekarang masih ada, Pak. Masih ada ya? Iya, dan masih banyak gitu.
Ya, kita masih jadi eksportir andalan nomor 1 Jadi di dunia. sebenarnya di wilayah Bangka Belitung itu kandungan timahnya masih oke lah kira-kira. Masih gitu. banyak, betul. Ya, ya masih oke, artinya sebenarnya dengan adanya ini kita perlu mengatur karena tambang timah ini ada kaitannya sama lingkungan hidup, betul ya Pak? Iya, betul. Nah, menurut Abang sendiri, sisa-sisa ini bagusnya diapain ini? Sisa-sisa galian yang seringkali jadi sorotan, ini wilayah Bangka Belitung ini bopeng-bopeng gitu. Iya. Menurut pengetahuan Abang bagusnya gimana? Nah, ini sebetulnya kita para pemilik IUP ya, izin usaha pertambangan itu kita diwajibkan untuk mereklamasi lahan kita yang bekas tambang. Nah, itu sudah menjadi kewajiban lah. Nah, di tempat kita sendiri dari hampir 200 hektar. Jadi IUP-nya di tempatnya Abang 200 hektar. Ya, udah hampir 15% kita udah tutup. 15% dari 200 hektar. Ya, udah kita reklamasi, bahkan kita tanam juga pohon-pohon di situ. Nah, kita di asosiasi juga punya kewajiban juga. Nah, dulu kan di Bangka Belitung tuh ada yang terkenal namanya Kobatin dari Malaysia waktu itu. Nah, itu tambang lubang yang begitu besar ditinggalkan aja begitu sama mereka kan. Nah, ini kan juga menjadi PR kita juga bersama ini. Karena kita merasa kita bekerja di Bangka Belitung, tapi kita juga harus membangun Bangka Belitung itu. Bagaimana akhirnya kita sesama teman eksportir, kita sepakat bahwa kita akan membantu untuk mereklamasi lahan-lahan yang sudah ditinggal oleh pemilik itu. Kita mau tutup tambang itu dan kita mau pergunakan lahan itu untuk macam-macam. Mungkin nanti untuk membantu pemerintah pusat di program ketahanan pangan. Ya, kita bisa bikin greenhouse di atasnya, Pak. Oh gitu ya. Kemudian kita bisa memajukan sektor lain, sektor pariwisata, supaya kita nggak terlalu bergantung pada sektor pertambangan. Nah, kita bisa bikin pusat hiburan di situ, atau mungkin kita bisa bikin lapangan golf di situ. Nah, atau mungkin jadi pusat kebudayaan masyarakat nantinya, atau kita bisa bantu juga pemerintah lagi kencang soal perumahan rakyat, kita bisa bantu juga bikin perumahan di situ. Gitu ya, Bang. Ya. Bang, menurut pengalamannya tadi kan di antara 200 hektar tadi kan sudah ada yang direklamasi. Ya. Mahal nggak sih, Bang? Enggak. Atau memerlukan teknologi yang rumit nggak untuk Enggak reklamasi? begitu mahal sebetulnya. Ya. Di perusahaan kita kemarin tutup sekitar 400 hektar lahan itu cuman butuh dana sekitar 4 miliar ya. Oh gitu ya, Bang? Ya. Jadi nggak mahal-mahal amat sebenarnya. Nggak mahal-mahal amat. Jadi itu tekniknya bagaimana, Bang, untuk melakukan reklamasi di antara? Kalau di tambang kita kan jelas di situ di mana tempat yang kita buka, kemudian kita nggak hilangkan itu, kita tutup kembali. Oh, jadi dari tempat kita gali, ditutupkan pada tempat yang sudah berlubang gitu ya? Betul. Nah, dan itu tidak memerlukan biaya yang orang sering membayangin kan, nutup begini ini biayanya gede banget gitu. Iya. Dari pengalaman Abang di sana enggak juga ya? Enggak juga. Dan itu selanjutnya itu mau dimanfaatin apa, Bang? Kalau menurut pengalaman dan rencana ke depan setelah IUP-nya ini sebagian IUP-nya direklamasi mau diapain? Iya. Nanti kita tergantung pemerintah kita kerjasama dengan Pemprov juga. Oh gitu. Nah, nanti penggunaannya itu kalau untuk ditanam lagi untuk pepohonan kayaknya masih agak kurang subur ya, karena nggak bisa ya, lahan bekas tambang dan itu mineral ya. Mungkin kita bisa bikin greenhouse. Oh, greenhouse ya, jadi yang tidak jadi tergantung di atap ya, di atas ya. Ya, di atasnya. Greenhouse ya. Greenhouse, kita bisa juga nanti sentra UMKM misalnya, kita mau bikin peternakan ayam di situ. Nah, kita mau bikin pusat pariwisata di situ, kita bikin perumahan buat masyarakat di situ, atau bisa yang lain-lain. Dan gitu. Kalau menurut pengetahuan Abang, sebenarnya lubang-lubang itu ditinggalkan bertahun-tahun tuh apa sih penyebabnya, Bang? Kan tadi ternyata di perusahaan Abang sendiri kan nggak masalah kan gitu, ya kan? Biaya juga tidak gede, tapi ada praktek. Menurut Abang apa yang terjadi? Ya, ini sebagai contoh aja, mungkin ini di 5 smelter ini ya karena kena masalah hukum, jadi IUP-nya ditinggal gitu kan, jadi ada lubangnya. Ya. Atau mungkin yang kemarin saya nggak tahu, mungkin
orang-orang Bangka lebih tahu kemarin kenapa Kobatin itu pergi begitu saja dari Bangka Belitung. Nah itu juga mungkin harus dicari tahu. Nah karena mungkin dia sudah tidak lagi berbisnis di sana, kena masalah hukum. Nah sudah jadi itu tangga pula ya. Nggak diopeni lagi jadinya kan hiupnya gitu. Iya. Mungkin itu yang terjadi, Pak. Iya. Bang, kalau boleh saya tahu sepanjang pengalaman Abang ya kan mengelola smelter, mengelola IUP itu di Bangka Belitung tuh. Masalah yang terjadi itu apa, Bang? Kendalanya atau hal yang perlu kita perbaiki ke depan tuh apanya? Apakah mental aparatnya atau masyarakatnya atau gimana tuh? Ini kalau bicara soal Bangka Belitung lebih baik kita bicara mengenai tata kelola aja. Tata kelola niaga atau tata kelola pertimahan yang ada di Bangka Belitung supaya semua pihak itu merasa nyaman bekerja di situ. Karena sejak kejadian 300 triliun ini tentunya mental kita gitu sebagai pengusaha maupun masyarakat di sana juga jatuh gitu. Down gitu. Jadi isu nasional lagi. Iya. Nah, lebih baik tata kelola ini segera dibuat oleh pemerintah pusat maupun dari anggota DPR RI kita. Nah, untuk supaya kita ini bekerja dengan nyaman, bekerja tidak saling takut-takutan atau saling menyalahkan. Atau ya itu yang paling ditakutin pengusaha kan gitu. Ya. Kalau masalah harga, Bang, gimana, Bang? Jadi kan kalau nggak salah ada masalah bagaimana kita bisa mengatur harga, Bang. Itu bisa dijelaskan gimana, Bang? Di nikel tuh ada harga pokok mineral. Harga pokok mineral, harga pokok mineral. Nah, di timah itu tidak ada, Pak. Jadi sekiranya nanti kita mau melibatkan masyarakat atau kita mau beli dari tambang teman gitu kan harus ada harga pokok standar harganya. Nah di timah ini masih belum ada harga pokok bahan baku ini masih belum ada. Nah sekarang prakteknya gimana, Bang, itu, Bang? Untuk penentuan harga antara penambang dengan smelter tuh apa ngukurnya itu gimana? Atau suka-suka aja? Ya itu, selama ini suka-suka aja. Gitu ya? Iya. Nah, dengan adanya harga pokok mineral ini, tentunya di situ makin jelas kan. Nanti negara bisa mengatur pajak dari middleman berapa, dari kolektor berapa, dari koridor berapa, kemudian harga penambang berapa, sehingga dari situ acuannya bisa terlihat jelas, Pak. Nah, selama belum ada HPM-nya, ya ini yang bisa ditarik langsung oleh pemerintah pusat hanya dari smelter aja. Ini dampaknya ketika tidak ada pengaturan harga ini apa, Bang, dampaknya? Apakah hanya middleman yang beruntung atau apa ini? Gini, yang kasihan nanti BUMN. BUMN ya. PT Timah. Karena kalau swasta mungkin masih bisa bersaing. Dia masih bisa mengikuti harga. Misalnya dia beli bahan baku di bawah harga seberapa masih ada untung sedikit, mereka swasta biasanya masih bisa terima. Tapi kalau BUMN kan tentunya enggak. Mungkin ada hitungan tersendiri. Karena beda aturannya. Beda aturannya. Nah itu yang perlu kita garis besar perlu kita pahami bersama bahwa kita di situ tuh masih ada BUMN, masih ada PT Timah yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai BUMN itu merugi gitu. Iya, betul gitu ya, Bang. Karena sumbangsi mereka lebih besar dibanding kita. Iya. Bang, kalau boleh kita tahu, Bang Harwendro, itu bisa nggak diceritakan sejak kapan Abang mulai menerjuni industri tambang timah ini, Bang? Supaya kita semua juga tahu lah. Jadi dulu saya tuh di grup perusahaan. Kemudian tahun 2008 Sebentar, Bang, itu grupnya apa, Bang? Arsari Group. Arsari Group ya. Itu Abang di grup waktu itu. Di grup waktu itu. Kemudian kita dengar laporan dari direksi kita di bawah yang di industri timah ini kok tidak bisa mendapatkan hasil maksimal gitu.
Nah, kemudian ketika 2008 itu kita betul-betul terpojok, sehingga waktu itu apa ya, bisa dibilang kita hampir kolaps lah. Oh gitu ya. Nah, kita di-challenge waktu itu sama Pak Hasim. Pak Hasim ya. Ketika kita di-challenge, oh ya udah kita coba deh. Ya, ternyata Masuk ya. Masuk sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan ternyata challenge itu bisa Abang hadapi ya Bang. Artinya bisa. Dari usaha yang mau kolaps, kemudian pelan-pelan bangkit gitu ya. Ya dulu sampai hutang hampir puluhan juta dolar, terus sekarang malah jadi profit. Bukunya jadi padahal bagus. Abang sendiri sebenarnya tidak punya experience di dunia timah menimah. Ya kita hanya dengar laporan, kemudian kita belajar pelan-pelan, akhirnya jadi mengerti. Gitu ya Bang. Iya. Bang, kalau boleh kita tahu, sebenarnya ketika itu berapa banyak IUP yang dipegang oleh perusahaan yang Abang pimpin awalnya Bang? Waktu Abang masih di grup kan, ya kan? Artinya usaha ini nggak menghasilkan apapun kan? Iya. Itu waktu itu berapa IUP yang dipegang? Dulu IUP kita lumayan banyak, hampir 24 ya. 24 wilayah. Oh 24 wilayah ya? Iya. Dengan total berapa itu Bang? Kalau di total luasnya itu? Kita hampir seperempatnya DKI Jakarta. Total IUP kita waktu itu. Iya, seperempat DKI di laut maupun di darat ya. Iya. Ada dua. Gitu. Ada dua waktu itu ya. Nah, terus kemudian setelah kita juga punya di IUP itu, kemudian apa yang dilakukan untuk, kan pemerintah sekarang ini kan setelah ada undang-undang minerba kan mengharuskan adanya smelter kan Bang. Nah, lalu apa yang dilakukan pada waktu itu setelah ada ketentuan undang-undang minerba itu? Nah, dari 24 itu, 18 kita dibekukan oleh BKPM waktu itu ya. Dibekukan itu maksudnya gimana? Waktu itu kan ada ketentuan pemerintah yang beberapa IUP dibekukan oleh BKPM waktu itu. Nah, oleh Pak Bahlil waktu itu. Nah, dibekukan, nah kita salah satunya yang kena waktu itu. Ada 18 IUP. Nah, itu ya sampai sekarang pun kita masih baru kembali itu masih 2 IUP ya. Dari 18 itu? Dari 18. Ada yang 8 dibekukan, baru 2 yang kembali? Iya. Itu apa sih Bang alasannya pada waktu itu membuka IUP itu? Enggak tahu, itu waktu itu kebijakan pemerintah ya. Mungkin karena dinilai kita nggak bekerja waktu itu. Mungkin dinilai karena banyak kewajiban yang belum dipenuhi. Sehingga IUP itu dibekukan. Ya. Akhirnya gitu. Kemudian kita juga perusahaan ini juga kemudian membuat smelter juga ya untuk smelter itu salah satu syarat. Oh, salah satu syarat pada itu ya. Dan Bang, kalau boleh saya tahu nih, industri timah ini kan pemerintah sekarang ini kan lagi getol-getolnya melakukan hilirisasi. Kalau menurut Abang tuh hilirisasi yang tepat untuk saat ini apa Bang? Di industri timah. Nah, kalau saat ini kita hilirisasi sudah dari turunannya dari timah ingot menjadi timah solder, timah plate, sama timah chemical. Ada 3 itu yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, pada tahap sekarang ini pada saat ini. Ya, nanti tahap berikutnya itu tergantung nanti dari pemerintah, apakah kita didorong terus sampai betul-betul hilir, sampai kita bisa bikin mobil listrik, sampai kita bikin solar panel sendiri, atau kita bikin teknologi AI sendiri. Nah, itu tergantung pemerintah. Nah, saat ini kita sebagai pelaku industri timah sekarang kita didorong ke tier yang kedua. Tier yang kedua ya. Dan di tier yang kedua ini selama sejauh ini progresnya gimana Bang untuk perusahaan yang apa? Kalau di perusahaan saya, insya Allah nanti bulan Juni kita udah dibuka perusahaannya. Di mana itu Bang? Di Batam. Oh, malah justru di Batam ya? Ya. Itu perusahaan untuk menghasilkan apa itu Bang? Itu tin solder. Oh, tin solder. Ya. Nah, kalau dari hilirisasi sendiri PT Timah sudah mulai lebih dulu. Di Cilegon ya ada tin chemical, ada juga tin solder juga ada. Terus ada lagi satu teman kita juga di eksportir juga bikin juga di Batam. Itu juga tin chemical pabrik dan juga tin solder. Tin soldernya sudah jadi, tin chemicalnya sedang proses pembangunan.
Bang, itu kok lebih suka orang menempatkan industri hilirnya di Batam, kenapa nggak di Bangka aja, Bang? Nah, ini juga pertanyaan menarik karena banyak orang yang nanya ini. Jadi gini, kita bukan tidak mau di Bangka ya. Kita sudah setahun nyari-nyari di Bangka. Nyari-nyari di Bangka, kemudian kita waktu itu masih PJ Gubernur Pak Ridwan Djamaluddin. Ridwan Djamaluddin. Sampai saya hampir tiap bulan update ke beliau, Pak gimana Pak, kita masih belum ada lahan nih gitu. Nanti saya carikan Mas Ari. Nah, karena industri ini kan baru dan kita butuh cepat gitu. Tentunya kalau tidak ada karpet merah itu agak sulit Pak. Karena kita apply teknologi dari luar. 100%. Kemudian juga investasi kita juga nggak dijamin 100% dari bank dalam negeri ya. Jadi kita mungkin cari pendanaan dari luar. Nah, karena butuh percepatan itu, kita butuh kawasan. Butuh kawasan industri yang memadai, yang pas. Dan kebetulan gitu. Di Bangka Belitung belum ada. Tidak ada. Kita cari di Bangka nggak ada. Adanya ada di Batam justru ya. Yang ready di Batam. Nah, oh itu cuma alasannya itu ya. Selain itu di Batam juga langsung diserap dengan sekitar. Jadi hasil produksi kita langsung diserap sama sekitar. Industri lain ya. Industri lain di situ. Ya. Di sebelah pabrik kita ada Apple. Jadi lebih ini ya, lebih efektif gitu ya. Lebih efektif. Dari segi perencanaan juga lebih efektif ya, lebih pas. Gitu. Nah, Bang, kalau sekarang Abang memperkirakan kita tir berikutnya tuh kira-kira kapan, Bang? Untuk Indonesia ini, hilirisasi ini loh. Menurut perkiraan Abang ini. Ya, saya masih belum bisa kasih jawaban karena itu tergantung dari pemerintah sendiri. Kesiapan. Ya. Tapi kita nggak tahu dengan bergulirnya Danantara ini ya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan bisa sampai tir 3, tir 4. Ya karena ini kayak holding kan gitu ya Danantara ini ya. Betul. Ya seperti Khazanah, seperti Temasek gitu ya. Iya. Gitu ya. Kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya, tentunya negara bisa dapat ini potensi yang lebih besar di sini. Ya. Bang, Nah. Kalau boleh saya tahu ya, kebetulan Abang ini kan dari inner circle yang kebetulan mendapatkan amanah dari rakyat untuk menjadi pemerintah lah. Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, Pak Hasyim Joyo-Hadikusuma gitu ya. Ini buat usaha Abang sendiri dan Abang sendiri ini enak nggak sih Bang? Justru enak atau nggak enak justru? Gimana Bang kalau boleh saya tahu? Ya, karena latar belakang ini tentunya ini kita jadi sorotan. Semuanya hampir menyorot ke kita. Nah, karena itu kita dari awal ketika kita masuk industri ini, kita harus persiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Artinya jangan sampai ada aturan yang dilanggar, jangan sampai ada pajak yang dilanggar. 100% kita harus comply gitu dengan aturan yang ada pemerintah. Kita jangan sampai menyalahi aturan, melanggar aturan, itu sangat tidak baik. Nah, terus itu yang selalu kita dorong informasikan ke teman-teman yang bekerja di lapangan. Ini kita karena membawa nama besar ini yang kita harus hati-hati. Bisa jadi ini bisa jadi bumerang, bisa jadi ini bisa jadi kita makin terkenal atau mungkin bisa semakin sukses, ya itu semua kita pertimbangkan semua Pak. Segala aspek. Ya segala aspek ya, supaya nggak jadi bumerang supaya backfire. Jadi bumerang backfire, betul. Bang, kalau boleh saya tahu so far bagaimana komunikasi Abang dengan Pak Presiden Prabowo Subianto? Kebetulan Abang sendiri kan fungsionaris Partai Gerindra Bang. Bisa cerita sedikit Bang? Setelah Pak Prabowo jadi presiden ini komunikasinya jadi lebih sulit atau karena menjadi orang nomor 1 di Indonesia itu gimana Bang? Iya, karena selama ini kan dia banyak kesibukannya. Pak Prabowo banyak kesibukan, apalagi sekarang setelah jadi presiden tentunya banyak agenda-agenda beliau yang jadi ya beberapa kali ada acara keluarga ya kita ya say hi begitu, kemudian jarang kita bicara tentang hal-hal yang
yang mengenai lebih banyak bercandanya. Justru lebih banyak bercanda. Kayak ini antar keluarga gitu antar ya. Keluarga begitu, betul. Jadi lebih ngomong ke hal-hal kekeluargaan gitu ya, Bang. Iya. Bang, kali pertanyaan pamungkas buat Abang ini terakhir buat kita semua. Kalau kita melihat pemerintah Prabowo Subianto ini kan sudah di atas 100 hari lah gitu ya. Dari pengetahuan dan keyakinan Abang, apakah nanti juga Pak Prabowo Subianto juga punya concern untuk tadi concern untuk memperbaiki aturan main atau rule of the game atau tata kelola di bidang pertimaan supaya kita dapat mengambil manfaat yang besar ya dari situ, Bang. Ya, tentunya nanti ke depan kita akan dorong Pak Presiden untuk mungkin untuk lebih melihat ke arah Bangka Belitung ya, karena kita punya potensi yang cukup besar di dunia pertambangan maupun dunia turunannya. Contoh ada tanah jarang di situ dan lain-lain. Nah ini industri yang ke depan mungkin sangat dilirik oleh banyak negara. Nah, karena sangat krusialnya itu, maka ke depan mungkin kita juga mau membahas mengenai pertimbangan ke depan ini, tata kelola pertimbangan yang baik ini, supaya kejadian-kejadian yang telah berlalu tidak terulang lagi di kemudian hari. Nah ini juga penting karena kita butuh kejelasan tentang regulasi, tata kelola yang baik, sehingga masyarakat Bangka Belitung bisa tenang, pengusaha bisa tenang, pemerintah juga tenang, gitu. Ya. Jadi ini ya Bang, kalau boleh saya tahu ini. Betul ya, memang kandungan timahnya itu yang gede itu bukan hanya di darat tapi di laut juga. Di laut juga. Gitu ya. Justru sekarang cadangan terbesar ada di laut. Laut ya. Oke, Bang. Moga-moga harapan Abang sebagai Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia buat pemerintah ini supaya segera bisa memberikan perhatian, bisa segera terwujud, Bang. Amin. Supaya hal-hal yang kemarin terjadi tidak terulang kembali. Iya. Demikian, terima kasih Bang atas ngobrol kita. Tribuners, demikian ngobrol saya dengan Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AET), Bang Harwendro Adityo Dewanto. Moga-moga obrolan kita ini membawa manfaat dan hal-hal yang terjadi di Bangka Belitung segera dapat diatasi dan perekonomian Bangka Belitung kembali melesat. Amin. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.